Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino Satria Ranggana dari kelas 03 SMJP 036 ruang 442 dengan NIM 2110105032224. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan perekonomian di matkul makroekonomi. Untuk yang pertama itu pengertian. Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan. Jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Jadi, keseimbangan perekonomian adalah suatu kondisi di mana serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dapat dialokasikan. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk perekonomian. Yang pertama, bentuk-bentuk perekonomiannya adalah rumah tangga. Rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Peran rumah tangga sebagai pelaku produksi dapat dilihat dari pemanfaatan tenaganya untuk perusahaan atau instansi pemerintah. Sedangkan dari sisi konsumsi, peran rumah tangga dapat dilihat dari pemanfaatan produk, baik barang atau jasa, untuk memenuhi segala kebutuhannya. Bentuk perekonomian yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan sebagai produsen adalah peran utama karena telah menjadi tempat berlangsungnya kegiatan produksi. Sementara itu ada pihak-pihak perusahaan yang berupaya agar suatu produk yang diproduksi itu bisa sampai ke tangan konsumen. Perusahaan retail bertugas memasarkan dan menjual produk dari perusahaan tersebut. Bentuk perekonomian yang ketiga adalah pemerintah. Selain rumah tangga dan perusahaan, pelaku ekonomi yang sangat penting perannya adalah pemerintah. Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian tersebut atau perekonomian suatu negara dengan berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Bentuk perekonomian yang terakhir yaitu yang keempat, rumah tangga luar negeri. Sebagai konsumen, hal ini dilihat dari impor yang dilakukan rumah tangga luar negeri terhadap dalam negeri. Contoh sebagai produsen, rumah tangga luar negeri membantu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak dapat memproduksi barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dengan kegiatan ekspor. Investor pembangunan yang dilakukan suatu negara membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, negara akan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di negaranya. Selanjutnya yaitu ada sektor-sektor perekonomian. Yang pertama ada perekonomian 2 sektor, yang kedua ada perekonomian 3 sektor, dan yang terakhir yaitu yang ketiga perekonomian 4 sektor. Untuk yang pertama perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor atau yang biasa disebut sistem perekonomian sederhana adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dari perekonomian 2 sektor ini pendapatannya didapatkan dari faktor-faktor produksi, antara lain gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Adapun kegiatan-kegiatan ekonomi di 2 sektor ini memiliki beberapa alur interaksi
dalam menjalankan perekonomiannya, yaitu kegiatan arus faktor produksi, kegiatan arus uang pendapatan, kegiatan arus uang belanja, dan yang terakhir kegiatan arus barang dan jasa. Rumah tangga menjual faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, modal, dan yang terakhir kewirausahaan kepada suatu perusahaan. Yang kedua itu ada perekonomian 3 sektor. Perekonomian ini meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Adapun sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian 3 sektor ini adalah yang pertama, pembayaran pajak kepada pemerintah yang harus dilakukan oleh rumah tangga dan juga oleh perusahaan yang menimbulkan pendapatan bagi pemerintah, sehingga pemerintah mengeluarkan dana ke sektor perusahaan untuk pengeluaran berupa barang dan juga jasa. Yaitu yang terakhir, perekonomian 4 sektor. Perekonomian ini disebut ekonomi terbuka, yaitu ekonomi yang terbagi jadi 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga atau household sector yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Sektor perusahaan atau firm sector ini terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Sektor pemerintah atau government sector yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang terakhir ada sektor asing atau foreign sector, yaitu sektor ekonomi dunia, di mana ekonomi melakukan transaksi kegiatan ekspor dan ekspor. Rumus keseimbangan perekonomian. Nah, untuk mencari keseimbangan perekonomian, keseimbangan perekonomian secara umum adalah bila AS sama dengan AD. Dengan rumusnya Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X. Atau juga bisa dengan pakai rumus ini. Y sama dengan C plus I ditambah G ditambah X min M. Keterangannya yaitu Y pendapatan nasional. Selanjutnya C sebagai konsumsi. Yang ketiga I sebagai investasi. Dan yang keempat G sebagai pengeluaran pemerintah. X sebagai ekspor dan I sebagai impor. Selanjutnya yaitu ada bagan aliran kegiatan perekonomian pada 4 sektor, yaitu terdiri dari rumah tangga, pemerintah, perusahaan, penanam modal, institusi keuangan luar negeri. Di bagian tersebut ada aliran 2 pajak perusahaan, aliran 3 pajak individu, aliran 4 belanja rumah tangga, aliran 5 impor, aliran 6 tabungan, aliran 7 pinjaman, aliran ke-8 investasi. Aliran 10-nya yaitu ekspor. Penjelasannya, dari gambar tersebut dapat diketahui sirkulasi aliran pendapatan yang berlaku dalam sistem ekonomi yang terdapat 4 sektor. Aliran pertama, upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba merupakan aliran pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari jasa faktor produksi yang berupa tenaga,
kerja, alam, modal, dan entrepreneur yang disumbangkan ke sektor perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada aliran yang kedua. Aliran yang kedua yaitu pihak perusahaan akan melakukan pembayaran pajak ke pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi, serta pajak lainnya yang harus ditanggungjawabkan oleh perusahaan tersebut karena kan dia yang memproduksi barang tersebut. Selanjutnya yaitu ada aliran ketiga. Aliran ketiga yaitu rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, baik dalam bentuk pajak pertambahan nilai maupun pajak lain sebagai wajib pajak. Pajak ini akan mengurangi pendapatan rumah tangga yang akhirnya memperoleh pendapatan disposable sebagai pendapatan yang benar-benar dapat dibelanjakan. Selanjutnya yaitu aliran keempat, pembayaran rumah tangga karena melakukan pembelian barang dan jasa dari perusahaan dalam negeri. Selanjutnya yaitu ada aliran kelima, sebagian dari rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa dari luar negeri atau impor, sehingga dana mengalir ke luar negeri dan barang atau jasa berbalik ke luar negeri. Selanjutnya aliran ke-6, sisa dari pendapatan rumah tangga yang tidak dibelanjakan untuk pengeluaran konsumsi akan ditabungkan ke lembaga keuangan bank atau non-bank. Selanjutnya, lembaga keuangan sebagai sektor jasa perantara akan memperoleh tambahan dana cadangan untuk disalurkan bagi yang membutuhkan. Selanjutnya itu ada aliran yang ketujuh. Investor dapat memperoleh dana melalui pinjaman di lembaga keuangan yang tadi. Besar kecilnya dana pinjaman tersebut sangat ditentukan oleh ketersediaan dana di lembaga keuangan tersebut, tingkat bunga pinjaman, lamanya waktu pinjaman, termasuk harapan memperoleh laba dari investasi dana tersebut. Selanjutnya ada aliran ke-8. Dana masuk ke perusahaan dalam bentuk berupa investasi dari investor. Selanjutnya yaitu aliran ke-9. Pemerintah juga melakukan pembelian barang dan jasa ke perusahaan. Lalu selanjutnya pihak perusahaan memperoleh pemasukan dana dari pembayaran pemerintah. Aliran ke-10. Barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tadi, yang di dalam negeri itu, dapat diekspor ke luar negeri sehingga perusahaan yang tersebut yang menghasilkan barang dan jasa tersebut memperoleh pemasukan pendapatan dari luar negeri atas penjualan barang dan jasa yang tadi. Aliran selanjutnya aliran yang ke-11. Aliran yang ke-11 yaitu sebagai usaha mensejahterakan masyarakat. Pihak pemerintah juga melakukan pembayaran berbentuk transfer ke sektor rumah tangga. Sehingga bantuan tanpa imbalan jasa ini merupakan bagian penerimaan rumah tangga yang dapat menambah pendapatan disposable. Jadi dari gambar tersebut terlihat hanya sektor rumah tangga yang membeli barang-barang dari luar negeri atau impor, namun dalam kenyataannya kegiatan impor juga dilakukan oleh sektor pemerintah dan sektor perusahaan. Akan tetapi untuk memudahkan diasumsikan saja impor
dilakukan oleh sektor rumah tangga saja. Akan tetap jumlah impor jumlah impor ada yang berlaku tetap. Artinya besar kecilnya impor tidak dipengaruhi oleh perubahan pendapatan nasional. Jadi impor disimbolkan dengan MO, jumlah impor yang ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional. Dalam hal ini terjadi kecenderungan mengimpor atau marginal propensity. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.